Kita berlanjut kepada Tauratnya Tuhan. Yang pada awalnya Tuhan memberikan ajaran atau hukum itu sudah sangat sempurna. Sebelum kita melihat apa yang dialami para utusan-utusannya, kita terlebih dahulu menyimak di Injil Matius 12 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus menangkap perkataan Nabi Yesaya. Menangkap perkataan Nabi Yesaya 42 yang maksudnya supaya genap apa yang dikatakan Nabi Yesaya pada diri Tuhan Yesus, yang berbunyi, "Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan atau memaklumkan atau menegakkan hukumku kepada bangsa-bangsa." Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa hukum yang disampaikan oleh para utusan-utusannya atau yang ada dalam kitab para nabi itu belum pas ataupun kurang pas pada posisi yang seharusnya. Kurang tepat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Bapa kita. Kemudian hukum atau ketetapan firman yang belum pas itu yang disampaikan oleh para utusan-utusannya kemudian direformasi oleh Tuhan Yesus. Maksudnya diletakkan pada posisi yang seharusnya, yang difirmankan dari Bapa Tuhan kita. Sebagai contoh ataupun sebagai bahan untuk kita lebih mengerti tentang hukum yang sempurna, Taurat yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat peristiwa yang dialami Musa. Peristiwa Musa yang ada di Bilangan 20 ayat 10b. "Dengarlah hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini?" Bahkan di ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka bukit batu supaya diberi airnya. Saudara seiman, terkadang kita pun sering salah dengar apa yang dimaksud Tuhan. Tuhan menyuruh umatnya supaya menyaksikan keajaibannya. Seringkali perasaan kita salah tangkap karena
jiwa dan hati kita condong kepada keinginan daging ataupun kesukaan badani, yang dimaksud Tuhan supaya Israel, umat-umat Israel menyaksikan kebaikan maupun keajaiban Tuhan. Tapi terkadang jiwa kita terpanggil untuk melakukan yang salah. Perasaan kita disuruh menyaksikan. Yang tentunya saja tubuh ini sangat suka melakukan. Seolah-olah hal itu suatu amanat dari Tuhan. Dengan senang hati melakukan. Inilah dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara seiman kami, kalau perkara ini terjadi di antara saudara kita seiman, jangan sampai berlarut-larut. Maaf, ini agak ada candaan sedikit. Namun memang hal ini sering terjadi pada kehidupan kita. Karena jiwa dan hati kita condong kepada kesukaan badani, mendengarkan suara duniawi, yang seolah-olah itu suara Tuhan, yang perlu kita mengerti bahwa itu yang dipalsukan oleh penguasa gaib ataupun penguasa para dewa. Ya. Sehingga kita terkadang lupa, terlena, tidak bisa memilah dan memilih mana suara Tuhan dan mana suara daging. Maka daripada itu kita jangan kendor-kendor untuk mencari hadirat Tuhan setiap saat. Ya. Yang akan saya tandaskan yaitu maunya Tuhan menghendaki supaya umat Israel menyaksikan perkataan Musa kepada bukit itu. Kemudian apa yang dilakukan Musa? Di ayat 10 bagian B, Musa ternyata stagnasi, tidak mampu menahan amarah, dan ujung-ujungnya manusia yang bicara. Inilah satu contoh. Sepotong firman yang hilang diganti dengan keangkuhan manusia. Sepotong firman yang hilang diganti dengan keberadaan manusia. Ternyata Tuhan langsung tegur Musa di ayat yang ke-12. Karena kamu tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini poin yang pertama. Inilah
penyampaian para nabi yang perlu, bahkan yang direformasi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berlanjut kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Ini poin yang pertama